إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. إخوتي في الله معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Ikhwati fillah azzakumullah, kita mulai kajian kita dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, masih di dalam permasalahan qasam pembagian. Dan kita telah menerangkan pada pertemuan sebelumnya, dan tidak mengapa kita sedikit mengulanginya kembali, bahwasanya hadis-hadis yang kita kaji pada hari ini yaitu hadis-hadis yang menerangkan wajibnya bagi seorang suami membagi dengan adil di antara istri-istrinya. Tentunya pembahasan ini berkaitan dengan seseorang yang memiliki lebih dari satu orang istri. Bagi seorang yang berkeluarga, wajib bagi seorang suami membagi dengan adil. Saya katakan adil dan saya tidak katakan sama rata, karena tidak semua yang adil itu harus sama ratanya. Bagi dengan adil, pokoknya dia memiliki dua orang istri, yang satu istrinya tidak memiliki anak, sementara istri yang satunya lagi memiliki 5 orang anak. Maka di saat pembagian dia harus membagi dengan adil. Tapi haruskah dia membagi dengan rata? Ya mungkin tidak rata. Tapi dia harus membagi secara adil, yaitu sebatas kebutuhan mereka berdua. Tidak bisa disamakan. Istri yang tidak memiliki anak dikasih setiap bulan 5 juta, istri yang punya anak 5 setiap bulan 5 juta, ini enggak adil. Tidak adil. Tapi ini sama rata, ya, ini sama rata, tapi tidak adil. Begitu juga dalam di antara para anak. Seorang memiliki 5 orang anak. Anaknya yang berdua besar, gemuk, anaknya yang terkecil baik. Kalau dia datang bawa kue dibagi 5, apakah itu adil? Tidak. Yang kecil malah nggak makan kue, karena dia belum makan. Dia masih belum disakit. Sementara yang besar sangat sedikit sekali kalau satu roti dibagi 5. Maka namanya
adil itu diberikan sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan porsi dan kebutuhannya, bukan harus sama orang. Rasulullah SAW beliau membagi dengan adil di antara istri-istri beliau. Maksud adil di sini yaitu pembagian pada hal-hal yang dimiliki oleh seseorang, hal yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, seperti membagi adil jatah bermalamnya, membagi adil hartanya, dan lain-lain sebagainya. Ada yang membagi yang seseorang tidak mungkin mampu adil di sana, yaitu pembagian pada sesuatu yang dia tidak miliki, yaitu di dalam membagikan hati, di dalam membagikan kecintaan, di dalam membagikan kasih sayang. Seorang suami tidak akan mungkin bisa memberikan porsi yang sama di dalam kecintaan kepada dua orang istrinya. Mesti salah satu di antara keduanya lebih dia cintai daripada yang lain. Walaupun kadang cintanya berwaktu dan besar dan berkata. Karena hati adalah sesuatu yang dibolak-balikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun seorang suami tetap diperintahkan oleh Allah untuk berusaha berbuat adil di antara istri-istri mereka. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, "Wa lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum." Dan sekali-kali kamu tidak akan sanggup berbuat adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat berkeinginan melakukannya. Itu tidak mampu berbuat adil di dalam permasalahan hati. Wallahu ta'ala a'lam. Baik ikhwah fillah, azakumullah, kita langsung baca hadis kita. Hadis nomor 923, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Wa li Muslimin an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla al-'asra dara ala nisa'ihi thumma yadnu minhun. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau telah selesai melaksanakan sholat asar, maka beliau berjalan mendatangi istri-istri beliau, kemudian beliau mendekat kepada mereka. Makna hadis ini jelas, sebagaimana yang pernah kita terangkan. Rasulullah SAW memiliki 9 orang istri di masa beliau hidup. Total istri Rasulullah SAW 11, dan 2 diantaranya wafat di saat Rasulullah masih hidup. Di saat Rasulullah meninggal, beliau meninggalkan 9 orang istri. Nah, Rasulullah SAW selesai sholat asar pada setiap harinya, apabila beliau tidak safar tentunya, beliau datangi istri beliau satu persatu. Beliau temui, beliau santuni, beliau kasihi, dan tidaklah beliau keluar meninggalkan rumah salah seorang istri di antara istri-istri beliau, kecuali beliau telah meninggalkan gambaran kasih sayang pada hati istri tersebut. Beralih ke yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Jadi setiap hari istri-istri tersebut mereka terus bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan ini sepantasnya adab di dalam berpoligami. Sebagian kalangan di saat dia memiliki 2 orang istri atau lebih, dan sang istri tersebut hanya ketemu atau melihat suaminya pada hari gilirannya saja. Dan ini menjadi sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau istrinya 4, berarti masing-masing istri ketemu suaminya, lihat batang hidung suaminya ini cuma sekali per hari. Subhanallah. Tidak. Bukan seperti ini ada berpoligami. Datangi tiap hari. Ada pun giliran bermalam, ini pembahasannya lain lagi. Rasulullah tidak mungkin Rasulullah punya 9 istri, lalu sang istri cuma melihat Rasulullah sekali dalam 9 hari. Alangkah sepinya hari. Tapi Rasulullah SAW setiap hari datang.
beliau santuni, beliau beramah-tamah dengan istrinya sallallahu alaihi wasallam, sehingga sang istri tidak merasa kesepian, sehingga sang istri tetap merasakan ada suami di sisinya. Dan ini adalah adab akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis selanjutnya, hadis nomor 920. Wa an Aisyah radhiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها متفق عليه. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau selalu bertanya di saat beliau sakit sebelum beliau meninggal dunia, di mana saya besok? Beliau ingin berada dekat Aisyah. Lalu istri-istri beliau mengizinkan beliau di mana beliau kehendaki. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Subhanallah. Hadis ini ikhwan sekalian azzakumullah terjadi di saat Rasulullah mau meninggal dunia. Panas, Rasulullah panas, sangat tinggi sekali di saat beliau mau meninggal dunia. Di saat beliau mau wafat, di saat beliau sakit, beliau selalu menjaga keadilan di antara istri-istri beliau. Masih tetap berpindah dari satu rumah ke rumah yang lain, sehingga sakit beliau makin parah. Beliau di saat sakit makin parah tersebut tidak mau memaksakan dirinya, kehendaknya. Beliau masih tetap berusaha semampu beliau bergiliran dari suatu rumah ke istri ke istri yang lain. Tidak, orang sakit pindah-pindah rumah. Subhanallah, Rasulullah SAW. Sehingga akhirnya Rasulullah SAW ini dirawat di rumah istrinya yang paling dia cintai, itu Aisyah radhiyallahu taala. Dan beliau ingin dirawat di sana, tapi beliau tidak langsung minta dengan bahasa yang kasar. Beliau tidak langsung minta dengan bahasa sebagai seorang penguasa, sebagai seorang raja. Tidak. Tapi beliau cuma menyindir, besok saya di mana? Besok saya di mana? Besok giliran siapa? Subhanallah. Sehingga istri-istri yang lain pun adalah istri-istri yang baik, ummahatul mukminin rahimahullah radhiyallahu taala anhum. Mereka pun mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Subhanallah, begitu indah akhlak Rasulullah dan begitu indah pula balasan kasih sayang daripada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sulit Allah dan Tuhan. Dalam hadis ini ikhwan sekalian azakumullah, kita mengambil beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa yang juga sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana basharun mithlukum ansa kama tansawun." Sungguhnya saya adalah manusia sebagaimana kamu juga, saya lupa sebagaimana kamu lupa. Rasulullah juga manusia, ada sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakit panas yang menimpa Rasulullah. Rasulullah pernah jatuh dari onta, muka kaki beliau, masya Allah, nggak ada ilmu kebal Rasulullah. Baca ayat ini kebal, nggak ada. Rasulullah luka, di mana beliau juga luka. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 110, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya saya adalah manusia seperti kamu yang saya diwahyukan, yang telah diwahyukan kepada saya. Jadi Rasulullah adalah manusia sebagaimana manusia biasa. Dan ini adalah bantahan terhadap keyakinan sebagian yang mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki Rasulullah adalah manusia biasa. Mereka mendudukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas tempat yang sebenarnya.
Sampai-sampai mereka mengatakan Rasulullah kalau berjalan gak ada bayang-bayangnya. Tahu bayang-bayang bapak-bapak? Ya Rasulullah, kalau berjalan gak ada bayang-bayang. Kalau malam bercahaya. Itulah yang mereka sebut dengan nama Nur Muhammad. Ini kayaknya ada Nur Muhammad. Subhanallah. Subhanallah. Benar Rasulullah adalah cahaya, tapi cahaya ma'nawi, cahaya yang menerangi manusia dengan ilmu, dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, bukan jasa beliau seperti lampu. Sehingga kalau berjalan enggak ada bayang-bayang, ya. Allah. Rasulullah SAW adalah manusia yang kadang sedih. Beliau menangis tatkala putra beliau wafat. Beliau lupa. Beliau juga kebingungan. Subhanallah. Semuanya manusia biasa. Akan tapi Allah berikan kemuliaan pada Rasulullah yang Allah titipkan padanya wahyu. Rasulullah SAW juga wafat. Kata Allah dalam Al-Quran, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguh engkau akan wafat dan manusia juga akan wafat. Makanya suatu kesalahan fatal. Kalau Allah katakan Rasulullah akan wafat, ada keyakinan orang kalau mereka melakukan suatu acara, suatu ritual, maka tiba-tiba berdiri. Ayo, apa yang kira-kira berdirinya? Mereka meyakini Rasulullah datang setelah mereka. Masya Allah. Dia pernah para sahabat melakukan acara tiba-tiba mereka berdiri. Apakah mereka lebih mulia daripada para sahabat Rasulullah SAW? Maka ikhwan sekalian azzakumullah, Rasulullah adalah manusia yang mulia. Letakkan dia, tempatkan dia sesuai dengan tempat yang telah ditetapkan dan diajarkan oleh beliau itu sendiri. Sallallahu wasallam. Faedah yang berikutnya, bahwasanya pembagian secara adil tetap wajib bagi seorang suami walaupun di saat dia sakit. Allah, sampai dia benar-benar tidak mampu lagi. Seorang laki-laki punya seorang suami, memiliki 2 orang istri. Pas giliran istri yang pertama, ini biasanya giliran istri pertama, pilih telepon, maaf, saya nggak bisa ke sana, lagi pilih. Padahal dia pengen lama-lama di istri yang kedua. Subhanallah. Rasulullah SAW sulit dalam kita begini. Ini akhlak dari Rasulullah SAW. Faedah yang ketiga, lembutnya muamalah Rasulullah SAW terhadap istri-istri beliau. Masya Allah, di saat beliau sakit, tidak mampu untuk berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah yang lainnya, beliau tidak mengatakan dengan kasar. Beliau cuma mengucapkan dengan sindiran, besok saya di mana? Besok saya di mana? Subhanallah. Begitu indahnya bahasa Rasulullah. Tidak ada kata-kata perintah yang kasar terucap dari mulut beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya seorang muslim benar-benar mengikuti bagaimana indahnya rumah tangga Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Subhanallah. Faedah yang keempat, itu indahnya pergaulan dari istri beliau kepada Rasulullah SAW. Budi berbalas budi, kebaikan berbalas kebaikan. Yang mana istri-istri Nabi tersebut mengizinkan Rasulullah SAW untuk bermalam di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Izinkan oleh mereka, walaupun hati kecil mereka, walaupun hati mereka masing-masing menginginkan Rasulullah bermalam di sisi mereka, tapi mereka mengorbankannya
mereka mengedepankan apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW di atas apa yang mereka cintai sendiri. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan ini merupakan suatu dalil bahwasanya iman, rasa iman lebih kuat daripada rasa cemburu. Istri mana yang tidak cemburu? Giliran dia malam ini malah harus dia relakan buat istri yang lain. Tapi karena iman telah tertanam kokoh dalam istri, di dalam hati istri-istri ini, maka keimanan itu pun mampu mengalahkan rasa cemburu mereka. Subhanallah. Di saat iman mengalahkan cemburu, inilah yang sepantasnya ada pada diri setiap seorang wanita muslimah, seorang istri muslimah, terlebih khusus tatkala dia melihat suaminya sudah pantas atau wajib untuk berpoligami. Hendaklah dia segera mengalahkan cemburunya dengan keimanan yang ada dalam hatinya. Ya, terlebih khusus di saat sang suami dalam kondisi wajib berpoligami, atau dalam kondisi lebih dianjurkan berpoligami, karena berpoligami memiliki 5 hukum sebagaimana telah kita terangkan. Contoh, seorang suami tidak mampu menahan dirinya, menjaga kesucian dirinya dengan satu orang istri, sementara dia mampu untuk berpoligami, dan dia melihat istrinya tidak mempunyai anak, mandul, maka pada saat tersebut seorang istri harus merelakan suaminya untuk berpoligami. Maka pada saat tersebut iman harus dikedepankan di atas cemburu. Inilah wanita-wanita yang dia paham mana yang harus dikedepankan. Memang ikhwan sekalian azakumullah, ma'asyiral muslimin dan muslimat, cemburu kata para ulama rahimahumullah berjalan seiring dengan rasa cinta. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala menerangkan bahwasanya rasa cemburu tersebut terbagi dua. Cemburu seorang suami kepada istrinya, cemburu istri kepada suaminya, itu terbagi dua. Ada cemburu yang madmumah, tercela, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada cemburu yang terpuji. Cemburu yang kedua, cemburu yang terpuji, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Qayyim rahimahullah, "Allati yuhibbuha Allah al-ghar 'inda qiyam ar-ribah." Ada cemburu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kecemburuan di saat adanya indikasi, adanya bukti. Allati yakrahuha, dan kecemburuan yang dibenci oleh Allah, al-ghar 'inda ghairi riba bal min mujarrad su'il dhann. Adapun kecemburuan yang dibenci oleh Allah, yaitu cemburu yang tanpa indikasi, yang mana dia hanya berdiri di atas berburuk sangka. Dan cemburu yang tercela inilah yang tufsidul mahabbah wa tuqi'ul adawa bainal muhibbi wa mahbubih. Dan cemburu yang seperti inilah yang bisa merusak cinta, menanamkan permusuhan antara seseorang dengan kekasihnya. Subhanallah. Abu Wahid bin Shaddad mengatakan cemburu itu terbagi dua. Ghairatun yuslihu biha ar-rajulu ahli, cemburuan yang bisa meluruskan keluarganya, yang bisa meluruskan keluarganya. Dan yang kedua,
kecemburuan yang tudkhiluhu nar, yang bisa memasukkannya ke dalam neraka. Contoh, subhanallah, Rasulullah SAW pernah cemburu dengan budak beliau Maria Qibtiyah, ibu dari anak beliau Ibrahim. Yang mana Maria Qibtiyah radhiyallahu ta'ala anha ini adalah pemberian dari Raja Mesir, diberikan 2 orang budak wanita, dan bersamanya ada seorang laki-laki temannya. Nah, mereka orang-orang Mesir yang berada di negeri Arab, masa asing. Lalu istri Rasulullah atau budak Rasulullah ini, Maria Qibtiyah, hamil sebelum dia melahirkan Ibrahim radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kemudian orang Mesir selalu datang dan bertemu dengan Maria Qibtiyah, mungkin sebelum turunnya ayat ini, sehingga timbullah kalau kecurigaan, karena seringnya laki-laki ini bertemu dengan Maria Qibtiyah, budaknya Rasulullah SAW, timbul kecurigaan, jangan-jangan Maria Qibtiyah ini hamil melalui sebabnya. Subhanallah. Apalagi Rasulullah SAW dari 9 orang istri beliau tidak ada yang hamil. Apalagi Rasulullah kecuali yang pertama, itu Khadijah dan Maria Qibtiyah ini. Wah, berapa kali Rasulullah nikah nggak pernah istri beliau hamil. Timbul kecurigaan. Ada indikasinya di sini. Kemudian Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah SAW perintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menemui laki-laki tersebut. Ali bin Abi Thalib datang, temuinya laki-laki tersebut di saat dia mandi dalam suatu wadah, ditarik oleh Ali bin Abi Thalib saat dia tanpa busana, dan ternyata dia adalah seorang laki-laki yang sudah dibunuh. Bahkan bukan itu diri, seorang yang sudah tidak lagi memiliki alat visanya, seorang yang sudah tidak normal, seorang yang sudah cacat. Melihat hal tersebut, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala datang menceritakan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW barulah paham bahwasanya tidak mungkin orang tersebut mendatangi budak beliau Maria Qibtiyah radhiyallahu ta'ala. Di sini Rasulullah SAW cemburu kepada budak. Sebagaimana istri-istri Rasulullah SAW juga pernah cemburu. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, saya tidak pernah cemburu melebihi cemburu saya kepada Khadijah, padahal Khadijah telah meninggal dunia, padahal saya tidak pernah melihatnya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, subhanallah. Ini menunjukkan bahwasanya cemburu yang terpuji ada sebab. Sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW juga pernah cemburu. Al-Khawarizmi meriwayatkan sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu duduk bersama istrinya lagi makan apel. Lalu sang istri gigit apel, kemudian datanglah budak daripada Mu'adz, budak laki-laki. Lalu apel yang sudah digigit oleh sang istri tersebut, lalu sang istri tersebut memberikan kepada budaknya Mu'adz. Masya Allah, dia mending apel lebih mending. Orang suami Pak, lebih mending sang istri kasih apel yang masih utuh dibanding apel yang sudah digigit. Beda itu. Di apel yang sudah digigit tersebut diberikan kepada sang budak, timbul rasa cemburu di hati Mu'adz dan dipukul istri. Subhanallah.
Lihat bagaimana kecemburuan yang mana mengapa cinta. Tapi ini cemburu yang ada yang dikasihnya. Beda dengan cemburu yang dia hanya berburuk sangka. Suami orang jin ke masjid. Jangan-jangan di masjid ada apa? Masya Allah, di masjid dia kok cemburu. Suami rajin ke ta'lim, majlis ta'lim. Jangan-jangan pergi ke ta'lim sambil dia lihat. Subhanallah. Makanya yang sepertinya adalah cemburu yang tidak pada tempatnya. Subhanallah. Ini faedah yang ketiga. Faedah yang keempat, di dalam hadis ini terdapat keutamaan Aisyah radhiyallahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di rumah Aisyah di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan makanan yang terakhir yang masuk ke dalam tenggorokan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah air ludah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Rasulullah sakit, beliau melihat minta siwak untuk menggosok gigi. Lalu diambillah sebatang siwak oleh Aisyah, digigitkan, dikunyakan. Kemudian hasil kunyahan Aisyah tersebut digosokkan ke gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia wanita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari terakhirnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, hadza Jibril yaqra'u 'alaiki salam." Wahai Aisyah, ini malaikat Jibril datang mengucapkan salam kepadamu. Masya Allah. Malaikat Jibril mengucapkan salam kepada Aisyah, dan Aisyah pun menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Semoga atasnya salam dan rahmat Allah dan berkahi. Ini adalah keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis selanjutnya, hadis nomor 925. عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه متفق عليه. Masih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ingin bepergian, ingin safar, maka beliau mengundi istri-istri beliau. Siapa yang menang di antara mereka, maka dialah yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanannya. Hadis ini ikhwan sekalian azzakumullah, yaitu mengenai undian dan mengenai perjalanan. Safar, perjalanan, kata orang Arab, safar yusfiru akhlaqur rijal. Perjalanan menggambar akhlak seorang laki-laki. Karena perjalanan ikhwan sekalian azakumullah adalah cermin buat kepribadian seseorang. Apabila kita ingin mengetahui aslinya seseorang, maka berjalanlah kita berdua bersamanya. Keluar kota, tampak gimana akhlaknya yang sebenarnya. Pernah sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendengar seseorang memuji temannya. Pujinya, wah dia orang baik, dia orangnya begini begitu. Kata Umar, pernahkah engkau bermusafir bersamanya? Pernahkah engkau safar dengannya? Pernah? Enggak, saya enggak pernah. Kemudian kata Umar, dia bukan temanmu. Kalau seandainya bukan, berarti dia bukan teman. Berarti engkau belum bisa menilainya dengan sebenarnya. Karena safar, kata Rasulullah, as-safaru qit'atun minal 'adzab. Perjalanan itu adalah bagian daripada siksa. Benar dan luar biasa, benar. Walaupun kita berjalan
dengan transportasi yang paling mewah sekalipun, tetap kita merasakan kelelahan. Naik pesawat atau naik kapal yang mewah, tetap lelah aja. Makanya kata Rasulullah, perjalanan itu adalah bagian daripada adab, letih. Beda dengan kita di rumah. Nah, ikhwan sekalian, azakumullah, di saat seseorang berjalan dengan saudaranya, maka dia akan tahu, oh, saudara saya ternyata orang yang penyabar, dia suka mengalah, dia adalah orang yang penyantun. Itu kelihatan aslinya. Tapi kalau ketemu cuma di saat-saat senang saja, mungkin saja dia berpura-pura. Tapi di saat perjalanan, nampak asli. Ini mengenai perjalanan. Yang kedua mengenai Qur'an atau mengundi. Mengundi ini, ikhwan sekalian azakumullah, dia merupakan metode syariat, metode yang disyariatkan, dipergunakan di saat tidak mungkin dibagi dengan cara yang adil. Dan dia adalah cara yang pernah ditempuh oleh Nabi Yunus, Nabi Zakaria, dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yunus, bagaimana kisahnya masyhur. Tatkala Nabi Yunus dan beberapa orang lagi mengarungi samudera dengan kapal, tiba-tiba kapal mereka digoncang oleh ombak, sementara muatannya berlebih. Maka cara satu-satunya muatannya harus dikurangkan. Maka mereka bermusyawarah, siapa yang harus diterjunkan ke dalam laut? Karena kalau tidak diterjunkan, semua yang ada di atas kapal tersebut akan karam tenggelam. Ada pendapat yang mengatakan yang kita terjunkan yang paling gemuk. Wah, gawat ini kalau yang paling gemuk. Yang paling gemuk. Karena gemuk itu 1:2 atau 1:3. Jadi yang gemuk lebar. Yang gemuk nggak mau. Ada yang berpendapat yang kita lemparkan ini yaitu yang paling tua usianya, karena secara biasa dia yang paling dekat dengan kematian. Kalau yang masih muda masih diharapkan panjang usianya bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga mengatakan tidak, yang kita lemparkan di sini adalah yang paling bodoh, paling dungu, karena yang buat orang bodoh ini sering jadi sampah, menyusahkan. Akhirnya tidak, karena dalam masalah kematian antara yang bodoh, yang berilmu, yang gemuk, yang kurus, yang gila, yang waras, semua sama. Dan apabila membunuh, dietnya sama, dendanya sama. Bunuh orang bodoh, dendanya sekian. Bunuh orang tua, dendanya sekian. Bunuh orang tua, dendanya sekian, sama. Lalu bagaimana? Akhirnya diundi. Fasahaman fakana minal mudhadhin, kata Allah dalam Al-Quran. Maka mereka mengadakan undian, dan terkenalah Nabi Yunus alaihi wassalam dan beliau dilemparkan ke dalam laut. Yang kisahnya masyhur ma'ruf. Begitu juga yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila suatu hal yang bisa dibagi dengan cara rata, dengan cara adil, maksud saya, maka dia ingin bagi dengan cara adil. Tapi kalau seandainya tidak memungkinkan, maka cara keadilan ditempuh dengan diundi. Rasulullah ada bepergian. Sementara bepergian tersebut untuk perang, dan tidak bisa diprediksi berapa kali perang. Oh, saya akan perang 9 kali, kebetulan istri saya 9, bagi satu-satu. Ini kalau ini bisa diprediksi, ini nggak bisa. Akhirnya gimana? Setiap mau perang Rasulullah undi, siapa istrinya yang ikut? Siapa istrinya yang ikut bersamanya menemani Rasulullah SAW dalam perjalanan perang tersebut? Karena waktu perjalanan perang ditempuh dalam 3 bulan, kadang 6 bulan, kadang lebih. Dan Al-Quran atau mengundi ini adalah cara yang disyariatkan dalam Islam dengan ketentuan-ketentuannya. Di dalam hadis ini, ikhwan sekalian azakumullah, kita mengambil beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, wajibnya buat seorang suami berbuat adil walaupun di saat dia hendak bepergian.
pernah subhanallah, seorang laki-laki, seorang ikhwan punya 2 orang istri. Yang satu istrinya punya anak, yang satu istrinya tidak memiliki anak. Jadi kepergian dibawanya yang tidak punya anak terus. Kemudian ada salah seorang ustaz bertanya, loh kok yang punya anak gak dibawa? Ya susah karena dia punya anak. Masya Allah. Tunggu dulu, mana tahu sang istri yang punya anak tersebut juga ingin jalan-jalan. Iya atau tidak? Iya. Lalu gimana? Ya kalau seandainya ingin berjalan, pikirkan segala halnya, siapkan modal, siapkan segala hal, kemudian undi di antara mereka berdua. Jangan orang yang kedua gak punya anak, dia terus yang jalan-jalan. Tidak boleh. Lakukan undi. Kemudian ikhwan sekalian azakumullah, dalam hadis ini kita mengambil faedah yang kedua, yaitu disunnahkan atau disyariatkan bagi seseorang untuk safar membawa istrinya. Apabila dia hendak bepergian, adalah dia berusaha untuk membawa istrinya, dan dia lebih terjaga buat dirinya dan buat anak. Usahakan bawa istri. Jadi kalau seandainya dia mampu, apalagi di saat seorang bepergian, banyak yang dia lihat, banyak pemandangan-pemandangan baru dan suasana-suasana baru yang setiap saat bisa merenggut imannya oleh beliau. Maka Rasulullah SAW setiap kali beliau safar, beliau usahakan untuk membawa istri beliau, dan pada beliau Rasulullah katakan uswatun hasanah buat anaknya. Faedah yang selanjutnya, walaupun sebenarnya pembahasannya dalam usul fiqh, yaitu disyariatkan mengundi, lakukan undian di saat tidak mungkin dibagi. Di saat tidak mungkin dibagi di antara para pemiliknya. Allah. Hadis selanjutnya, hadis 920. Wa Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد رواه البخاري. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah salah seorang di antara kamu mencambuk istrinya dengan cambukan kepada seorang budak. Islam memuliakan wanita, dan Islam memberikan kepada wanita hak dan kewajiban, sebagaimana seorang suami juga memiliki hak dan kewajiban. Ingat, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 228, kata Allah, "Wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf." Dan bagi mereka sebagaimana kewajiban mereka dengan cara yang baik. Itu para wanita. Mereka ada kewajiban dan mereka juga ada hak. Maka di saat bermuamalah antara seorang suami dengan istri, Islam mengajarkan ketentuan-ketentuan. Di saat dia menentukan istri yang jelek muamalahnya, jelek akhlaknya, jelek sikapnya terhadap suaminya, berdurhaka kepada suaminya, Islam mengajarkan beberapa cara, beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu menasihatinya. Menasihati. Yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 34. Apabila sudah menemukan istri yang jelek akhlaknya, cara yang pertama nasihati. Nasihati tentu dengan bahasa lisan. Jangan main tangan dulu. Boleh nasihati. Kamu ngerti enggak? Enggak, ini enggak benar. Ini terbalik. Nasihati dulu. Ini yang pertama. Yang kedua, wahjuruhunna fil madaji'. Dalam surah Nisa telah kita kaji dalam kajian tafsir. Pisah ranjang dengan mereka. Pisah ranjang dengan mereka. Pisah ranjang. Dan tidak pisah berbicara lebih dari 3 hari. Jangan sampai rumah jadi bisu, nggak ngomong berhari-hari, tidak berbicara dengan istri, cuma dibolehkan
maksimal 3 hari. Kata Rasulullah SAW, la yahillu li muslimin an yahdura akhahu fawqa 3 ayyam. Fawqa 3 layal. Tidak halal bagi seorang muslim meninggalkan saudaranya lebih daripada 3 hari. Meninggalkan maksudnya memboikot saudaranya lebih daripada 3 hari. Tidak mempan cara yang kedua, pindah kepada tahapan yang ketiga, yaitu memukulnya dengan pukulan yang tidak melukai dan tidak menyakiti, dengan menjauhkan memukulnya. Tapi menampar tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Jauhkan wajahnya dan jauhkan tempat-tempat yang bisa membahayakan seperti perutnya. Jika tidak bisa lagi, maka masing-masing daripada suami dan istri tersebut memutus hakim penengah, satu orang dari keluarga istri, satu orang dari keluarga suami, dan keduanya tersebut adalah orang yang saling mengetahui tentang kondisi mereka berdua, paling mengetahui, bukan saya, paling mengetahui tentang kondisi mereka berdua, dan orang yang paling dekat kepada amanah dan menginginkan kebaikan. Jangan malah sang istri mutus yang suka menghasutnya dari keluarganya, tidak, tapi cari yang mendamaikan, bukan cari yang malah menghidupkan api permusuhan dan perpisahan. Tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nisa ayat yang 35, "Wa in khiftum shiqaqa bainihima